Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama saat ini kita satukan hati, kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur sebab Dia Allah yang sungguh baik. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kebaikan-Nya. Sebab itu bersama-sama malam hari ini mari kita naikkan pujian dan syukur. Kita bawa setiap hati dan keberadaan kita. Naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama, biar malam hari ini kita terima kasih dan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini, malam hari ini kami mau menaikkan pujian dan doa kami di hadapan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, bahwa setiap keberadaan kami malam hari ini menikmati kasih dan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tinggal dalam hadirat Tuhan itu yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, ini doa kami, ini pujian kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap hati kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya amin. Kudusan-Mu penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, terima kasih Tuhan buat kasih dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Diam dalam-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ku malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Senantiasa kami naikkan pujian hati kami. Ini nyanyian kami Tuhan. Diam dalam-Mu, diam di hadirat. terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Penuhi hatiku, kasih-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu. diam di hadirat-Mu, Ku mengangkat tanganku, ku bersujud Tuhan. dan ku bersyukur Amin. Menyembah-Mu penuhi dengan kasih.
kasih dan hadirat-Mu itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Menikmati kasih dan hadirat-Mu, baik-Mu yang kudus. Lebih dalam kami menyembah. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur. Buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk pertolongan atas pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Lebih lagi kami naikkan pujian dan syukur kami bagi-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, kami bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dalam-Mu. Sekali lagi bersama-sama, mari dengan segenap hatimu nyatakan, oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Tuhan. Oh, yang hadirat-Mu Tuhan. Yesus, Menyembah-Mu Yesus, mengalir kasih-Mu Tuhan. meninggikan nama-Mu Yesus. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Yesus, hanya Engkau yang kami tinggikan. Amin Tuhan. Yesus, biar malam hari ini kami datang membawa pujian, penyembahan kami dari dasar hati kami yang terdalam Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Amin. Mari umat Tuhan sembah Dia, biar hadirat-Nya turun mengalir, biar kasih-Nya mengalir memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam ini. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Yes, praise and Lord, Holy Spirit, Holy Spirit, sembah,
sembah, sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia dengan segenap hati kita. Oh sembah Dia, yes. Kau yang terima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kau yang layak terima pujian penyembahan kami Yesus, Yesus. Hanya Kau yang kami sembah, oh Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari sembah Dia. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak dimuliakan Yesus. Oh Tuhan, sembah Yesus. Ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Ku sembah Yesus, kami menyembah-Mu. Ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Sembah Dia, sembah. Bapak, Engkau melihat setiap hati yang menyembah. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Yes. Kami sembah Engkau. Yesus, Yesus, kami sembah. Yes. Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Yes. Mari rasakan kasih-Nya, rasakan kasih-Nya mengalir saat Engkau menyembah dengan segenap hatimu. Roh Kudus, Roh Kudus, yes. Mari lebih dalam lagi masuk, yes. Ya, hadirat-Mu yang memenuhi, hadirat-Mu yang ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, ku sembah. Kami menyembah-Mu, ku sembah, oh Tuhan. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Izinkan Dia memenuhi hatimu. Izinkan Dia memeluk-Mu malam ini. Biar perlukan kasih dari Tuhan yang memberikan damai, yang memberikan sukacita, yang memberikan pengharapan yang baru, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan pemulihan. Jesus,
Bapa, kami datang. Kau melihat tangan yang terangkat. Kami berserah penuh kepadamu, ya Yesus. Yes. Yes, Jesus. Mari sembah. Aku sembah Tuhan. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Oh, mari sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah. Sembah Dia, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikan Engkau Tuhan atas segala bangsa, dan setiap lidah mengaku, lutut bertelut, Yesuslah Tuhan. Kami tinggikan Engkau malam ini, Bapa. Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, ya, ya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Bapa, Engkau sahabat kami. Yes, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sama-sama tinggikan Dia. Oh, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Amin. Yes. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, oh, yang bertahta, yang bertahta. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sekali lagi, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Yesus Tuhan,
ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Hanya nama Yesus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan Engkau kembali mengizinkan kami ada di Mezbah Doa untuk memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah iman kami semakin bertumbuh dalam Tuhan dan kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu di hidup kami, agar hidup kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menaruh hati kami kepada firman-Mu, agar firman-Mu mengubah keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Ya, kita berjumpa kembali hari ini dan kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Saya percaya ya firman Tuhan itu membawa kekuatan bagi setiap kita. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, sedikit pengumuman saudara buat saudara yang ya terpanggil untuk masuk sekolah misi, ya untuk terpanggil jadi hamba Tuhan, ya saudara bisa menghubungi, ada nomor di akhir acara ini untuk mendaftarkan diri, atau mungkin anak-anak saudara agar iman mereka bertumbuh, karakter mereka diubahkan dan mereka diperlengkapi menjadi orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan. Ya bahkan juga ya saya juga mau menghimbau buat saudara yang mau ikut ke Israel, jangan takut ya saudara, ya di Israel itu aman, tentram, tidak ada apa-apanya. Ya jangan karena ada berita begini, karena kami sudah berkali-kali ya melihat bagaimana ya di media itu terlalu dibesar-besarkan, selalu ada berita. Di sana itu nggak ada apa-apa saudara ya. Jadi yang sudah daftar ke Israel ya tetap percaya kita bisa berangkat saudara ya, seperti pengalaman saya di waktu-waktu yang lalu. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, namun saya bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Perkenalkan nama saya Heni dari Semarang. Heni Fang dari Semarang. Iya, shalom yang ada di Semarang. Saya ini seorang Katolik, tapi saya suka mendengarkan Mezbah Doa sejak awal pandemi dan juga Mezbah Syukur. Puji Tuhan ya, Tuhan tidak lihat dari gereja mana kita, tapi Tuhan lihat iman kita kepada Dia. Saya bersyukur bisa bertumbuh di dalam iman percaya saya kepada Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan terhadap saya dan keluarga Ibu. Ya, pada beberapa waktu yang lalu sekitar jam 3 sore, saya dan anak saya dan 2 teman saya dari Jakarta. Kebetulan kami mau ke Semarang ya karena ada pekerjaan. Dan dengan naik mobil rental ya, akhirnya kami muter-muter dari pagi jam 10-an. Sebetulnya tidak ada rencana mau pergi ke Pekalongan. Tapi siang hari setelah kita makan tiba-tiba ada rencana mau pergi ke Pekalongan. Ya dan akhirnya kita pergi ke Pekalongan untuk ya jalan-jalan dan juga kuliner di sana. Karena kebetulan saya ini aslinya dari Pekalongan. Singkat cerita, setelah saya jemput anak saya les sekitar jam 3 sore, kita OTW ke Pekalongan. Ya. Ketika melewati tol Gayam Sari ya, tapi sebelum masuk tol tepatnya di depan Lotemat, mobil yang kami pakai tiba-tiba pecah ban. Akhirnya kami minta tolong kepada orang yang ada di sekitar sana. Ya Kak, dan di situ pas ya ada jual beli mobil. Dan dia punya alat-alat untuk membuka ban ya, dan velg dilepas dan ban juga ya. Akhirnya begitu dilepas bannya ternyata ban itu sudah pecah dan juga sobek ya. Dan sebetulnya teman saya ketika awal pinjam mobil itu sudah melihat dan sudah bilang kalau bannya kondisinya sepertinya mau pecah. Tapi dari pihak rentalnya bilang tidak apa-apa Bu, ini masih oke, pakai aja. Dan ya saya dan teman saya mengucap syukur Ibu Debbie, walaupun ya kami tidak jadi pergi ke Pekalongan, tapi
kami tidak merasa kecewa ya, tapi justru sebaliknya kami bersyukur karena kami dalam perlindungan Tuhan. Ya, kami tidak membayangkan ya jika kami sudah masuk tol. Kami bersyukur Tuhan izinkan mobil itu pecah ban sebelum masuk tol ya. Karena di tol itu kecepatan tinggi semua ya. Kalau kita pecah ban di tol saudara, seringkali terjadi kecelakaan ya. Beruntun tuh karena ada orang pecah ban di tol. Ya, saya tidak bisa membayangkan Bu kalau mobil itu pecah ban di jalan tol dan yang pasti dengan kecepatan ya. Bahkan minimal bisa sampai 100 km per jam. Pasti sudah terjadi kecelakaan mobil yang fatal. Dan menurut saya ini bukanlah suatu kebetulan, tapi karena Tuhan Yesus yang masih melindungi kami dari kecelakaan di jalan tol. Tuhan sungguh baik, sangat baik dan bagiku dan juga bagi kita semua ya yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Demikian kesaksian saya. Maaf jika kesaksian ini panjang. Ya Tuhan memberkati setiap kita semua yang mendengarkan mesbah doa. Tuhan memberkati juga pelayanan Ibu Dewi dan keluarga dan seluruh tim. Amin, amin, amin. Ya puji Tuhan saudara, makanya kita ini perlu ya untuk selalu berdoa. Pergi kemanapun berdoa, itu artinya kita melibatkan Tuhan. Ya, kita menyerahkan sepanjang hari itu ketika kita ikut mesbah syukur. Di sana kita berdoa. Ya Tuhan, kemanapun kami pergi, di rumah, di sekolah, di jalan, di manapun Tuhan melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Itu namanya Tuhan memberi keluputan Bu. Ya betul seperti yang Ibu bilang, kalau terjadi pecah ban di tol itu sangat-sangat berbahaya. Karena ya pasti mobilnya oleng dan bisa menyebabkan kecelakaan beruntun. Tapi Tuhan baik ya dan Tuhan masih melindungi. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Tuhan Yesus memberkati ya. Saudara, kita kemarin sudah selesai dengan Nehemia pasal yang kelima. Dan sekarang kita melanjutkan dengan ya Nehemia pasal yang keenam. Firman Tuhan di sana ya pembangunan tembok diselesaikan dan usaha-usaha membunuh Nehemia. Ayat yang ke-1 Nehemia pasal yang ke-6. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem orang Arab itu musuh-musuh kami yang melihat yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang ya belum kupasang pintunya ya. Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kali Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Ya. Jadi saudara Sanbalat dan Tobia ini putus asa. Bagaimana cara menyingkirkan Nehemia karena dia adalah sebuah ancaman buat kekuasaan mereka. Tembok kota itu sudah hampir selesai dibangun dan berbagai usaha pun mereka lakukan untuk menghentikan pembangunan ya dan menggagalkannya. Maka mereka mencoba melakukan cara-cara ya memusatkan serangan ya kepada Nehemia. Mereka menyerang dia secara pribadi dengan berbagai gosip, berbagai fitnahan, tipuan, bahkan laporan-laporan palsu saudara. Ya bahkan ya serangan pribadi itu memang menyakitkan. Apabila kalau kecaman itu ya tidak pada tempatnya itu justru membuat orang mudah menjadi putus asa. Ya ketika kita sedang melakukan pekerjaan Allah
ya memang mungkin ya kita akan menerima serangan, baik itu terhadap karakter kita, ya tetapi ya biarlah kita meneladani apa yang diberikan Nehemia, contoh bahwa dia hanya fokus untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Allah, ya, dan dia juga mengabaikan berbagai penghinaan yang ya sebenarnya bukan pada tempatnya. Memang ketika kita ini sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, banyak omongan, banyak cercaan. Ya saya juga sekeluarga pun mengalami, saudara. Ya kami ini siang malam pelayanan. Begitu ada waktu saya berangkat ke ya Bandungan untuk ngajar di sekolah. Waktu-waktu lain saya syuting, waktu senggang ya saya pakai untuk ya membalas konseling. Kalau ada waktu lain kami pelayanan terbang ke sana ke sini, saudara. Di saat kita sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, maka serangan-serangan itu juga bertubi-tubi datang, fitnahan, ya omongan orang, ya pembunuhan karakter, rasanya serangan itu bertubi-tubi. Tapi ya Nehemia memberikan satu teladan kepada kita bagaimana dia terus ya fokus kepada pekerjaan Tuhan. Mari kita fokus saja pada pekerjaan Tuhan, jangan fokus pada yang lain-lain, saudara ya. Karena waktu kita fokus pada pekerjaan Tuhan, ya maka disitulah saudara kita akan melihat sungguh pembelaan dari Tuhan. Ya, mereka ini memfitnah Nehemia. Oh, kami mendengar karena sesungguhnya engkau mau menjadi raja ya. Makanya juga engkau sudah mengangkat nabi-nabi yang kau suruh untuk berkampanye tentang dirimu, kasih tahu bahwa kamu itu begini-begini, orangnya baik, begini. Oh, makanya ya hati-hati saja sampai kalau raja mendengar. Makanya mereka bilang, "Ayo lebih baik kamu datang untuk kita berunding di sini." Ya, saudara, tidak gampang ya untuk mengatasi pembunuhan karakter itu. Memang kita rasanya aduh ya dituduh, difitnah itu berat ya, tapi sebagai manusia ya kita hanya bisa kembali berserah kepada Tuhan. Mereka membujuk Nehemia berkali-kali, mengirim pesan, mengirim orang, mengirim surat, mereka ajak untuk ketemu di lembah Ono. Jadi lembah Ono itu terletak kira-kira 20 mil di barat laut Yerusalem. Jika Sanbalat dan Geshem bisa membuat Nehemia setuju dan menemui mereka di sana, mereka pasti bisa menyerangnya di tengah jalan. Ya, dan selama pada masa itu ya memang nabi seperti Maleaki itu memberitakan kedatangan Mesias, dan Sanbalat dengan bakatnya yang bisa menimbulkan masalah berusaha untuk membuat orang-orang Nehemia itu menentang dia dengan mengatakan bahwa Nehemia sedang berusaha untuk menjadikan dirinya raja. Ya, Sanbalat juga berusaha membuat ya pejabat lokal untuk menentang Nehemia dengan mengancam akan melaporkan dia kepada Raja Persia, saudara. Ya, bahwa Nehemia itu sedang memulai sebuah pemberontakan, ya ingin menyusun kekuatan buat menyerbu raja. Ya, dan faktanya bahwa Sanbalat menyampaikan sebuah surat kepada Nehemia dalam keadaan terbuka ya atau tidak disegel, itu menunjukkan bahwa dia ingin memastikan bahwa isi surat itu diberitahukan juga kepada orang lain. Ya, namun ya berbagai tuduhan Sanbalat itu memang tidak benar dan tidak membuat Nehemia beralih dari tugasnya. Ya, sekalipun orang memfitnah kita, coba dia sengaja memang kirim surat itu tidak pakai envelope, saudara. Terbuka supaya orang yang bawa juga baca, supaya bisa bergosip. Oh, ternyata Nehemia ini mau menyusun kekuatan menjadi raja gitu ya. Orang itu kalau mau memfitnah kita banyak caranya, saudara. Tapi ingat, waktu kita melakukan kebenaran dan semua itu tidak benar, Tuhan akan menjadi pembela kita. Orang-orang seperti itu akan berurusan dengan Tuhan. Asal kita tetap dalam keadaan posisi fokus kepada pekerjaan Tuhan saja. Ya. Jadi dikatakan di situ, ayo kita berunding ya. Karena kamu itu daripada kamu nanti dipanggil oleh raja dan raja tahu ya, dia bilang. Jadi lebih baik kita berunding. Ya, ayat yang ke-8, tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu adalah isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakuti kami. Pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ayat yang ke-10, ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mahetabel
Ya, sebab ia berhalangan datang. Maka berkatalah ia, biarlah kita ketemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau malam ini. Ya, dikatakan di sana, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, ya, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia, ya, dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga aku dapat mencela aku. Saudara lihat, ya, mereka dengan terang-terangan saudara ingin menyerang Nehemia. Ya, ketika muncul perlawanan terhadap Nehemia saudara, ya, dia tidak tergoda untuk melakukan A, B, C, dan D. Ya, dia hanya fokus kepada pekerjaan Allah dan tidak tergoda, ya, untuk, ya, melakukan seperti yang orang-orang suruh saudara. Tetapi Nehemia berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Dia punya tekad yang kuat bahwa Tuhan itu melindungi dia, dan dia punya tekad yang kuat bahwa ketika dia mau melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan melindungi. Jadi saudara, ya, Semaya itu berkata bahwa pergilah ke rumah Tuhan karena mereka akan membunuh engkau malam ini. Ya, tetapi Nehemia bilang tidak. Ya, aku percaya bahwa Tuhan akan melindungi. Semaya mencoba memperingatkan Nehemia tentang adanya bahaya dan menyuruhnya bersembunyi dalam bait Allah. Namun Nehemia dengan bijaksana menguji pesan itu, lalu membongkarnya sebagai suatu muslihat lain dari musuh. Orang-orang mungkin menyalahgunakan nama Allah dengan mengatakan bahwa mereka mengetahui kehendak Allah. Padahal mereka memiliki motif yang lain. Karena itu saudara, ujilah orang-orang yang mengaku membawa pesan dari Tuhan untuk melihat apakah mereka bertahan terhadap ujian, yaitu konsisten dengan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Jangan sembarangan mendengar orang bilang Tuhan berkata begini. Ini Semaya ini adalah, ya, seorang juga yang dipercaya oleh Nehemia, tapi dia ternyata dibayar saudara untuk bernubuat palsu dan berkata kamu harus datang ke bait Allah malam ini karena mereka akan membunuh kamu. Tapi Nehemia berhasil menolak karena dia berkata aku hanya percaya kepada Tuhan. Nehemia saudara percaya sungguh bahwa Allah lah yang akan, ya, melindungi dia. Ya, tetapi dia bilang, ya, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang bukan dari Tuhan, dan aku tahu ini adalah perangkap yang dipasang oleh musuh-musuhku. Ayat 14 dia berkata, ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak, pun tidak tindakan Nabiah, Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah. Ya, pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah, sedang Yonaha anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakuti aku. Jadi saudara lihat, ya, ketika Nehemia diserang secara pribadi, dia tidak takut, dia tidak menyerah, ya, tapi dia berserah kepada Tuhan, dan, ya, dia tidak mau bersembunyi dalam bait Allah karena dia percaya, ya, bahwa itu akan memperburuk namanya sebab dia bukanlah seorang imam. Seandainya dia lari untuk menyelamatkan nyawanya ke bait Allah, tentulah saudara itu akan meruntuhkan keberanian yang dia sedang berusaha tanamkan dalam diri bangsanya.
Dan para pemimpin itu adalah target serangan. Karena itu jadikanlah suatu kebiasaan untuk berdoa bagi orang-orang, ya bahkan para pemimpin kita, saudara. Mintalah agar Allah memberi mereka kekuatan untuk bertahan melawan serangan dan pencobaan. Mereka membutuhkan keberanian dari Allah untuk mengatasi, saudara, segala ketakutan-ketakutan. Ya, dan di sini kita lihat, saudara, ya akhirnya Nehemia menang, ya, dan dia juga bisa menyelesaikan pembangunan tembok itu, dan itu menjadi satu kesaksian besar bagi seluruh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka, dan mereka bisa melihat bahwa sungguh itu adalah satu pekerjaan Tuhan, tidak main-main, ya, bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang luar biasa yang sudah memberikan mereka kemampuan, saudara. Jadi dari sini kita melihat, ya, bahwa sungguh apa yang dikerjakan Tuhan atas kehidupan bangsa ini, ya, sungguh memuliakan nama Tuhan. Kita mengambil kesimpulan, kalau Tuhan yang menyuruh maka kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan yang menyuruh maka kita gak perlu ragu. Kalau Tuhan yang menyuruh, bertindak saja, maju saja, maka Tuhanlah yang akan melengkapinya. Baik, kita lanjutkan besok, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur lewat firman Tuhan malam ini kami belajar percaya sesuatu yang dari Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia, asal kami punya keteguhan hati, punya kepekaan dari Tuhan untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Bawa anak-anak-Mu mengerti rencana-Mu Bapa, agar kami boleh melangkah dan berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Terima kasih buat semua hal yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat segala, ya, perlindungan, penyertaan yang menyertai kami sehingga hidup kami boleh senantiasa aman di dalam jalan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, dalam sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja memulihkan. Yang sedang adalah masalah rumah tangga, yang merindukan pemulihan suami, istri, anak-anak, Tuhan pulihkan Bapa, agar kehidupan keluarga kami memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Bapa untuk semua yang ada di dalam hidup kami yang terikat dengan dosa yang ingin keluar, Tuhan bebaskan dan lepaskan dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lautan Tuhan tercurah bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah anugerah-Mu melimpah buat bangsa ini Bapa. Berkati Bapak Presiden Jokowi, semua anggota yang ada di bawahnya boleh hidup takut Tuhan. Bahkan calon presiden yang baru, Tuhan juga memberkati, mengurapi agar memiliki roh takut akan Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah roh takut Tuhan juga ada dan orang-orang bertobat, berbalik, datang kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati dan tangan kami malam ini. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.